Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Andriani. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2, angkatan 2, kelompok 3, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas pembelajaran agenda 2 yang membahas mengenai etika dan integritas ASN. Sebelum mengetahui macam-macam etika, mari kita ketahui fungsi ASN itu sendiri. Fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10, yang pertama ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Saya akan lebih menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama, konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian nilai-nilai publik itu sendiri adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Kemudian antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, kemudian akuntabilitas memperbaiki kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka dibutuhkan kepemimpinan, integritas, keadilan, tanggung jawab, transparansi, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir, konsisten. Kemudian 3 fungsi utama akuntabilitas publik: menyediakan kontrol demokratis atau sebagai peran demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas yang dimulai dari akuntabilitas personal, kemudian dilanjutkan akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, kemudian akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, yang pertama perencanaan strategis RPJP, RPJM, Renstra, dan SKP, kemudian kontrak kinerja, dan laporan kinerja. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, kita menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian kita rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kita lakukan implementasi, monitoring kemajuan, kemudian memberikan laporan secara lengkap, kemudian berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Prinsipnya, yang pertama, relevant information, yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Kemudian, reliable information, yaitu dapat dipercaya. Selanjutnya, understandable information, dapat dipahami. Kemudian, comparable information, dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. PNS accountable. PNS
yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Personal behavior yang diharapkan dari PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, PNS tidak mengganggu atau mendiskriminasi terhadap anggota masyarakat, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis di lingkungan kerja, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat penuh kesopanan, PNS membuat keputusan adil dan tidak memihak, PNS melayani stakeholders, lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu. Kemudian kita akan membahas nasionalisme, cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama, atau suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayah, kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepas diri dari penjajahan, kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Kemudian prinsip-prinsip nasionalisme, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian Pancasila, yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang agamis, kemudian hasil yang ingin kita capai adalah bisa membedakan baik dan buruk, kemudian bisa membedakan halal dan haram, dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian wujud nyata dan perilaku sehari-hari, outcome, yaitu jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Kemudian wujud nyata dan perilaku sehari-hari, outcome, toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong menolong. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang cinta tanah air, hasil yang ingin dicapai siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan menjaga kesatuan dan persatuan. Kemudian outcome-nya rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang demokratis, output, tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok. Kemudian outcome, mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, bertanggung jawab, tolong menolong, dan tidak anarkis. Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, tidak mementingkan kelompok atau golongan. Output, gotong royong. Kemudian outcome, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Terima kasih.